jaga diri kalian baik-baik. Jangan sampai kalian terjerumus ke pergaulan bebas, nafza dan mabok-mabokan itu enggak deh. Kalian lebih baik mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Koja Kito. Apa itu Kak Azarin? Bekoja sambil bercerita. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu narasumber kita, seorang siswi yang cantik dan berprestasi tentunya. Istimewanya lagi, kali ini podcastnya narasumber kita bukan merupakan pelajar dari SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau, tetapi dari luar SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Penasaran dengan siapa narasumber kita kali ini? Langsung aja nih kita kenalan dengan narasumber kita. Halo Kak Azarin. Halo semuanya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Azarin Nuralia, bisa dipanggil Azarin dan Alin. Kalau boleh tahu Kak Azarin ini dari sekolah mana ini? Saya dari Sekolah SMA Negeri 5 Penggerak Kota Lubuk Linggau yang ada di Musat Seni. Mungkin kalian tahu. Wow, ternyata Kak Azarin ini merupakan pelajar dari SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau. Ya, betul. Kita sapa-sapa dulu nih teman-teman dari SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau. Halo semuanya. Jangan lupa nih teman-teman dari SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau, boleh bantu podcast Koja kita ya Kak Azarin dengan cara like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya di video kita. Oke Kak Azarin. Benar Koja kita ini yang pertama kali dari SMA atau SMK Sederajat ya? Iya benar Kak Azarin. Keren banget. Jadi Koja kita ini merupakan podcast pertama kali di kalangan SMA dan SMK yang ada di Kota Lubuk Linggau. Keren. Jadi ini bisa jadi inspirasi SMK atau SMA Sederajat. Bisa banget nih Kak Azarin. Jadi buat teman-teman semua yang dari sekolah luar, kalau mau nih jadi narasumber kita, boleh banget kalian komen-komen di bawah ini. Kalian nanti bisa kita undang ke podcast Koja Kito. Iya betul banget Kak Baris. Dan ini ada fakta menarik nih Kak Azarin. Betul. Kak Azarin ini merupakan pelajar yang pertama kali dari luar SMK Negeri Kota Lubuk Linggau yang diundang ke podcast Koja Kito. Jadi Kak Azarin ini merupakan yang pertama kali nih dari pelajar yang dari luar SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Gimana nih perasaan Mbak Azarin? Perasaannya pasti bangga dan seneng dong, karena pertama kali ya. Dan kalian kalau juga ingin seperti saya, bisa nih langsung ke Koja kita nih. Jadi bantu share teman-teman, bantu like dan bantu komen. Oke Kak Azarin, sebelum kita cerita kesibukan Kak Azarin akhir-akhir ini, kita ceritain dulu nih gimana pengalaman SD, SMP Mbak Azarin nih, gimana nih? Ada hal yang menarik atau prestasi-prestasi apa? Oke boleh. SD dulu ya. SD dulu Mbak Azarin. Saya sekolah di SD Negeri 21 Kota Lubuk Linggau. Halo guru-guru, adik-adik. Saya di SD pernah mengikuti lomba pocil. Polisi cilik. Oh iya ya? Itu polisi cilik itu. Ya, dulu saya juga pengen nih masuk Mbak Azarin, tapi dulu saya suka banget nih sama polisi cilik nih. Kayak kalau masuk polisi cilik nih keren banget nih. Soalnya keren banget, iya. Wah banget ya. Soalnya polisi cilik ini sering ikut pawai ya kalau dulu ya. Iya, dididik oleh polisinya langsung gitu. Itu saat itu tuh lombanya tuh di Palembang. Di Palembang. Ya, jadi ini saya mewakilkan Sumatera Selatan bersama teman-teman saya, dan ada beberapa sekarang yang mengikuti paskot, lulus paskot. Kebanyakan itu dari Pocil. Oke, selamat ya buat teman-teman. Kalau selain ikut Pocil, di SD Mbak Azhar ini ikut apa aja nih? Saya mengikuti lomba PBB juga. PBB? Ya, terus lomba senam juga dari senam. Senam SD gitu, seangkatan SD. Jadi Mbak Azhar ini suka olahraga juga ya? Ya, betul sekali, hobi. Kalau SD udah nih, SMP nih? Kalau SMP banyak ya. Banyak? Iya banyak. Pertama di SMP itu saya menjadi ketos. Waduh, ketua OSIS di mana nih Mbak Azarin? Di SMP Negeri 5 Kota Lubuk Linggau. SMP Negeri 5 Kota Lubuk Linggau. Halo semuanya. Jadi ada fakta nih bahwa kita ini satu alumni dari SMP Negeri 5 Kota Lubuk Linggau. Rekan OSIS saya dulu. Ya dulu kami ini, kita ini Mbak Azarin satu rekan OSIS. Mbak Azarin itu ketua OSIS dan aku itu bukan waketos tapi Koordinator. iya Ya? koordinator Mbak Azarin.
betul banget. Jadi yang bantu-bantu Mbak Azarin Iya. itu dulu ada aku, kemudian banyak sih. Banyak sih rekan-rekan, mungkin sekarang nonton ya? Iya, sekarang lagi nonton nih mungkin ya. betul. Teman-teman alumni OSIS SMP Negeri 5 Kota Lubuk Linggau yang lagi nonton, tolong nih komen, like sebanyak-banyaknya. Selain jadi ketua OSIS, Mbak Azarin ikut apa aja nih? Jadi ketua panitia LDK latihan dasar kepemimpinan. Oh iya, waktu itu tahun Ada. berapa ya Mbak? 2023 mungkin ya? 23 ya, pas kelas 9. Ya, sebelum kita kelulusan. Iya betul. Terus saya juga jadi Pratami Putri. Pratami, Iya, Pratami itu di Pramuka ya? Iya betul, jadi pemimpin putrinya gitu. Waduh, sekali dua nih ya Mbak, jadi ketua OSIS kemudian jadi Pratami. Soalnya saya nih sukanya kesibukan, jadi saya suka berkegiatan dari SD, dari kecil, dari TK malahan sampai sekarang. Masih suka, lebih enak kita nyari kesibukan di organisasi ya Mbak? Karena menurut saya hal-hal yang positif itu terkuat dari diri kita sendiri. Dan untuk kalian para perempuan, jangan takut untuk memimpin, karena kita juga bisa memimpin, tidak hanya seorang laki-laki. Kalau mau mimpin itu nggak pandang gender ya Iya, Mbak? betul banget. Perempuan pun juga bisa, Iya. nggak hanya lelaki. Jadi kita tidak dianggap rendah oleh lelaki gitu. Maksudnya percaya diri, harus meningkatkan rasa wawasan yang luas gitu. Jadi kita perempuan juga berhak untuk menjejang tinggi karir pendidikan. Oke Mbak Zarin, aku mau kepo nih, kita kan setahun nih, mungkin kita masih inget dong guru-guru yang ada di SMP Negeri 5? Masih. Aku mau nanya nih, guru favorit Mbak Zarin ini siapa ini? Ada 3 ya. 3, siapa aja nih? Yang pertama itu Bunda Eni. Itu, Bunda Eni. Itu pembina pramuka ya? Itu orangnya baik banget sumpah. Terus sama Pak Alam. Pak Alam, oh itu juga guru Bimbingan favorit. konseling. Guru favorit saya juga itu Ya, Mbak soalnya Zarin. orangnya asik, terus bisa mengkoordinir kami gitu. Iya, Pak Alam itu sosok motivasi bagi saya. Iya, betul. Karena Pak Alam itu yang membuat saya masuk ke organisasi karena Pak Alam. Beliau itu memang luar biasa sih ya. Halo Pak Alam. Pak Alam, Bunda. Bunda Heni, satu lagi siapa deh? Satu lagi, ayo tebak saya. Siapa ya? Ini guru pelajaran bukan? Yes, betul. Bu Mira bukan sih? Yes, betul. Kenapa Bu Mira? Karena Bu Mira tuh saya melihat dari diri dia itu tuh dia tuh seorang yang disiplin. Terus kalau misal pernah pas hujan-hujan, Bu Mira pakai jas hujan ke kelas demi untuk ngajarin kami PPKN. Jadi saya salut sih seperti itu. Bu Mira itu memang sosok guru luar biasa. Iya. Walaupun hujan, badai, sakit, dia tetap Ditelepon. bakal ngajar. Tetapi memang banyak muridnya takut. Padahal Bu Mira itu sosok guru yang sangat luar biasa bagi saya. Mungkin mereka tuh mengambil dari sisi yang tidak baiknya. Padahal di sisi sebelah kirinya tuh padahal baik gitu. Kayak melatih kita untuk disiplin dan tepat waktu gitu. Bener banget nih, Bu Mira itu memang disiplinnya nggak main-main. Ya, betul. Kita harus patutin kayak Bu Mira itu jadi sosok kayak motivasi kita buat belajar. Oke Mbak Zarin, setelah kita cerita-cerita pengalaman SD, SMP yang sangat luar biasa nih, sibuk ya dari kecil ternyata Mbak Zarin ini. Iya. Udah SD udah ikut polisi cilik, kemudian ikut lomba-lomba senam juga. Di SMP apa lagi nih? Ikut kepanitiaan, ketua OSIS, kemudian Pratami. Memang kelihatan banget nih Mbak Zarin ini kayak orang berwibawa, seorang pemimpinnya itu udah kelihatan banget ini memang. Oke Mbak Zari, setelah kita denger-denger cerita Mbak tadi, boleh dong kita spill kesibukan Mbak Zarin sekarang ini lagi ngapain aja ini? Kalau sekarang ya, kalau sekarang saya bergabung di Pramuka SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau, Pramuka Golok Tim. Halo. Halo Golok Iya. Tim. Dan saya mengikuti Exo Pick Air. Pick Air, Pusat Informasi Konseling Remaja. Buat kalian, Pick Air itu sangat penting sih bagi saya, karena itu Exco itu memberikan edukasi untuk kita para remaja agar tidak terjerumus oleh pergaulan bebas. Bener banget nih Mbak Zari. Pick Air itu kayak organisasi yang penting buat di sekolah. Karena menurut saya sih anak zaman sekarang ya, itu rasa penasaran itu yang tinggi. Bener banget. Jadi mereka tuh ingin mencoba-coba. Mereka itu harus
penasaran tinggi tapi kurang edukasi. Makanya Betul. dibutuhkannya Peak Air itu, Mbak. Saya juga bergabung di Pusat Informasi Konseling Remaja SMK Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Jadi Tetapi saya ada acara terkadang memang ketemu ya. iya, kalau ada acara nanti kita calling-calling gitu. Boleh. Tetapi Mbak Zarin, kalau faktanya ini kenapa dikit banget nih minat orang itu untuk bergabung dalam Peak Air, padahal manfaat Peak Air itu banyak banget. Mungkin para remaja sekarang mereka tuh kurang edukasi ya, seperti yang Iya. Kak Paris bilang tadi. Mereka berpikir untuk apa sih ekskul PR, kan bisa cari di Google apa dimanapun itu kan. Tapi menurut saya kan PR itu kan langsung dari konseling gitu. Iya, bener banget, langsung dari konseling. Nah, jadi pusat Informasi konseling remaja. Jadi kita bakal ada edukasi buat teman-teman itu, kayak pergaulan di remaja sekarang itu berbahaya banget. Ada yang pakai nafza. Iya. Terus ada yang hamil di luar nikah, di Kemudian bawah umur. tawuran, Iya. geng motor. Makanya itu kita perlu banget edukasi dalam seumuran kita ini, perlu banget ini edukasi. Perlu banget. Selain itu Mbak Azarin ini kesibukannya apa lagi nih? Kesibukannya pramuka. Pramuka. Ya, pramuka. Kemarin pramuka sudah banyak pramuka SMA 5 sudah banyak mengikuti lomba-lomba. Ya kemarin aku juga ketemu Berbagi. dengan Ya. SMA 5. Ya. Kebetulan SMA 5 ini Kebetulan. memang luar biasa golek timnya. Ya, kebetulan yang gamenya juara 1 dan masih banyak juara-juara lainnya. Tepuk tangan dulu untuk Golok Tim, terima kasih. Golek tim hebat banget nih. Iya. Nanti bisa calling-calling nih. Nanti lapgap sama SMK 1 Boleh. bisa. Asal di ACC ya. Harus di ACC nih, Mbak. Sih, betul banget. Karena kita itu mau sharing-sharing kayak pengalaman dari eskul luar ke eskul kita. Kita butuh sharing-sharing. Itu butuh teman ya, maksudnya Iya, kita butuh teman. butuh wawasan juga ke teman-teman kita yang dapat Berbagi pengalaman. betul banget. Nanti kita calling-calling nih kalau bakal mau lapgap dari Pramuka maupun dari Peak Air. Nah, SMA lain juga bisa nih. Iya, SMA lain nanti kita ngadain lapgap juga nih, insya Allah. Insyaallah. Nah, Mbak Azarin, setelah kita denger pengalaman Mbak dari SD, SMP, kemudian SMA yang sekarang dari dulu memang sibuk banget sampai sekarang juga sibuk banget. Memang Mbak Azarin ini anak organisasi banget kayaknya. Iya, betul. Jadi teman-teman nih di rumah masih heran mungkinnya kenapa Mbak Azarin ini diundang ke podcast Koja Kito. Prestasi apa ini yang buat Mbak Azarin diundang ke podcast Koja Kito? Jadi Mbak Azarin itu merupakan anggota dari Jambore Daerah dan Jambore Nasional tahun 2022 ya Mbak. Jadi Mbak Azarin itu mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita bakal denger nih cerita pengalaman Jambore Daerah dan Jambore Nasional Mbak Azarin ini gimana? Pengalaman seru, baik pun yang tidak seru. Karena Jambore ini banyak banget pengalaman yang didapatkan pastinya. Kita denger dulu pengalaman dari Jambore Daerah. Jambore Daerah diadakan di Bupergandus di Palembang. Bupergandus. Yang serunya tuh pas itu tuh becek. Becek. Iya, Nah, lagi jadi musim kami hujan ya Mbak. Iya, dan tanahnya itu kan tanah liat kayak gitu kan. Jadi kami disuruh bawa sepatu boot gitu. Dan seru juga sih sebenarnya, tapi bersihnya tuh susah gitu. Tetapi seru memang sih. Seru Tapi banget. kalau kotor, tapi nggak apa-apa. Tapi tetap seru walaupun Betul, kotor. seru-seru kotor-kotoran gitu kan. Kan pramuka nggak takut kotor. Iya, kamu kan nggak takut kotor. Anak organisasi nggak takut kotor. Terus itu dulu tuh terkenal dengan lagu Ale-Ale. Ale-ale. Iya, jadi itu pas kami kumpulan tuh kan di lapangan, itu kami dengar lagu Ale-Ale. Jadi kami lompat-lompat tuh seru banget, pokoknya itu seru banget sih. Lagi becek-becek banget itu kan. Denger tren-tren sekarang, kumpul sama seluruh sekolah mungkin dari Provinsi Sumatera Dari Selatan, provinsi, dari kumpul Kota semua. Malam, dari Pali, banyak lah ya. Dan Pengalaman luar biasa itu Mbak Zarin, Iya. nggak bisa dilupakan pastinya. nggak bisa. Pengalaman seru lainnya apa nih di Jamda nih Mbak? Saya jadi Pratama Putri, alhamdulillah di situ. Jadi saya jadi pemimpin yang ceweknya. Dari situ kan saya juga masih belajar ya. Jadi mungkin masih ada kesalahan-kesalahan yang menurut saya yang harus diperbaiki gitu. Nggak hanya memimpin di Pratami di SMP, Mbak Zarin juga di Jamda juga memimpin menjadi seorang Pratami. Ya. Memang luar biasa nih Mbak Azar ini. Cocok banget jadi seorang pemimpin wanita.
yang sukses nanti ya. Amin. Amin. Kemudian Jamda tadi sudah. Kita denger lagi nih Jamnas. Pastinya lebih banyak ini cerita-cerita ya. Jambore nasional. Oke. Pelajaran yang saya dapat di Jamnas ini banyak banget tentunya. Seperti saya terharu banget pas pembukaan atau penutupan ya, itu kedatangan Jokowi. Iya. Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita. Kak Azarin waktu itu pas Bapak Jokowi datang itu langsung itu dia ngepap di grup. Di grup kita nih langsung dah. Ini ada Pak Jokowi. Ya, mungkin Mbak Azari juga ngepap di grup keluarga mungkin ya. ya betul, keluarga kayak foto nak. Tapi saya nggak persempatan foto karena pas itu tuh misalnya nih Pak Jokowi ya langsung digerumuni anak Jamnas gitu loh. Jadi berempit-empit 38 daerah. Iya, daerah ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, terus tuh ada Papua, pokoknya dari Sabang Sampai Merauke lah. Jadi yang saya salutnya lagi pas Jamnas itu mereka tuh asik-asik orangnya, nggak ada yang ngiri hati tuh nggak ada. Nggak ada ya Mbak? Iya. Semuanya bergaul semua. Malahan mereka Kak minta IG-nya boleh dong gitu. Nggak mandang ras, suku Iya, ataupun agama. Betul banget. Karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Dan di Buper Cibubur itu ya, kan kami kan kemahnya di Cibubur selama 7 hari. Jadi sama perjalanan tuh taruhlah 2 minggu lah. 2 minggu ya Mbak? 2 minggu. Jadi sekolah Mbak ninggal berarti kemarin 2 Ketinggalan minggu. jauh banget. Dan pas sekolah itu kan tugasnya tuh ketinggalan. Jadi saya mengerjakannya tuh pas masuk tuh begadang. Soalnya pas paginya sampai siangnya itu saya sekolah sampai 12:30 ya kita balik pulang ya. Iya, 12:30 kemarin. Terus habis 12:30 tuh ada kegiatan organisasi. Jadi Mungkin dari pulangnya- pramuka, ya, OSIS dan pramuka, lain-lain. OSIS dan lain-lain. Jadi pulangnya tuh sore. Jadi saya hanya punya waktu tuh malam gitu. Terus pas ngerjain tugas tuh yang gak enaknya nih ya, yang gak enaknya itu ketinggalan pelajaran. Tugasnya numpuk ya Mbak? Ya, numpuk banget. Tapi alhamdulillah nggak ganggu ya. Iya, nggak ganggu. Cuma Akademiknya nggak ganggu. Iya, betul. Karena kita walaupun ketinggalan kita tetap harus kayak memahami materi. Mengejar materi. Nggak boleh sampai ketinggalan. Jadi prestasi akademik tetap berjalan, non akademik juga tetap berjalan. Bener. Kita lanjut lagi nih, Jamnas nih. Pengalamannya seru-seru yang lainnya nih. Itu tuh kalau nggak salah ada bukan dari Indonesia aja, kalau nggak salah ada dari negara luar ya Kalau Mbak nggak Azari. salah sih dari Malaysia. Malaysia. Ya, dari Malaysia. Tapi saya nggak ketemu sama orang Malaysianya. Mungkin ada beberapa aja yang ketemu. Yang saya salut dari Buper Cibubur ini, tempat ibadah itu mereka sediakan semua. Mulai dari Agama Kristen, agama Islam. seluruh agama ada ya Mbak. Agama ada. Mereka sediakan. Jadi Toleransinya bener-bener ya. Buper Cibubur itu tuh luas banget. Jadi kalau misal kami ingin ke lapangan tuh kan, kami jalan berkilo-kilometer itu sampai petisnya dikasih koyok biar apa pegang. Tapi seru ya. Tapi seru soalnya kan berombongan kan rame-rame itu kan jalan sambil yel-yel juga. Yel-yel. Dengan terus halo-halo sama yang provinsi lain gitu. Ya 38 provinsi. Mbak Azarin dapat teman dari mana aja nih? Dari Kalimantan Selatan. Kalimantan. Dari Papua. Papua. juga ada satu kalau nggak salah ya. Papua. Terus tuh dari Jawa Timur juga. Jawa Timur. Ya, Banyak pokoknya Mbak. banget. Karena Mbak ini bergaul dengan semuanya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya bergaul. Oke Mbak Azarin, masih kalau pengalaman yang nggak enak pas di Jambore Nasional nih apa? Pengalaman yang gak enak ya? Gak ada sih. Soalnya seru. Saya bawa seru-seru aja gitu. Seru sama ya Mbak, nggak ada yang nggak enak. Yang enak. Yang Karena gak enak tuh cuman ketinggalan iya, itu aja sih. tugas tetapi kita harus tetap Ya, tetap mengejar tugas. Oke Mbak Azarin, kalau dilihat nih Mbak Azarin ini prestasinya dari SD, dari kecil sampai sekarang itu banyak sekali. Gimana nih respon keluarga melihat perkembangan Mbak Azarin yang selalu memikirkan prestasi? Alhamdulillah keluarga selalu mensupport saya. Apapun kategori gini, apapun yang kamu mau lakukan asalkan itu positif, mama sama papa mendukung gitu. Jadi keluarga itu selalu ada. Iya betul, mama selalu ada. Jadi setiap Jamnas itu kan kalau misal papa atau mama kangen gitu kan, keluarga kangen gitu kan, VC itu VC. lagi di mana gitu. Terus nanya kabarnya gimana,
seru lah. Iya. Keluarga selalu mendukung hal positif yang diinginkan oleh Mbak Azarin. Ya betul. Sekilas info nih ya, Jamda sama Jamnas itu diadakan 5 tahun sekali. Jadi saya ini merasa Paling beruntung. senang, beruntung. Kayaknya hoki seumur hidup gua ini dipakai deh gitu. Karena Jamnas itu sama Jamda itu memang 5 tahun sekali. Ya, ada juga yang SMA Rainas. Rainas. Jamnas sama Jamna itu kan misalnya SMP tuh kan, ada juga Rainas. Jadi untuk ikut Jamda dan Jamnas itu sebuah keberuntungan bagi Mbak Azarin di kehidupan. Banget sih. Karena banyak nih anak-anak pramuka yang mungkin kemarin mau ikut Jamda, Jamnas, tetapi nggak kesampaian. Dan alhamdulillahnya Mbak Azarin ini yang kesampaian. Alhamdulillah banget sih, bersyukur pada Allah. Seleksinya itu lumayan rumit, tapi alhamdulillah saya bisa lolos gitu. Kalau dari SMP kemarin ada berapa ya? Kalau Jamda ini 2 atau 3? Kalau Jamda dari SMP kita dari SMP kita ada 4. 4. Ya, 4. Kalau Jamda kan dikirimnya berapa orang ya? 20-an mungkin. 20. Kalau Jamnas ini 8 putra, 8 putri. Jadi kalau Jamda itu 4 orang ya kalau nggak salah dari SMP kita. Ya, dari SMP. Kalau Jamnas itu Mbak Azarin. Ya. Hanya terpilih Iya. 1. Beruntung banget nih Mbak Azarin. Banget. Karena banyak banget orang-orang ini mau ikut Yang Jamnas. pengen mungkin ya, tapi nggak kesampaian. Tapi jangan menyerah kan, masih banyak kesempatan yang lain. Maksudnya masih banyak eskul-eskul yang lain atau maksudnya tuh enak gitu. Kalau misal kita selalu berusaha dan selalu menginginkan dengan doa, diiringi dengan doa, pasti kita bakal berhasil. Karena banyak peluang ya Mbak Azarin. Nggak hanya itu. Nggak hanya Peluang itu, di luar jadi- sana itu masih banyak. Ya, Jadi jangan nyerah. pantang menyerah ya. Ya harus tetap semangat, percaya diri bahwa kalau kita nggak dikasih hal yang kita inginkan tuh pasti itu yang terbaik bagi kita. Ya, Karena nanti betul. pasti nanti digantikan dengan yang lebih baik. Nah, Mbak Azarin sebelum kita pamit ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman online Koja Kito yang diberikan khusus oleh Mbak Azarin. Oke, boleh. Yang itu ada yang nanya nih, cita-cita Mbak Azarin ini apa ini? Cita-cita ya, mungkin saya ingin berkuliah terlebih dahulu. Sebenarnya saya ingin buka bisnis nanti. Bisnis. Jadi manajemen bisnis gitu. Oh, jadi tamat dari SMA ini Mbak Azarin mau lanjutin kuliah terlebih dahulu. Ya, benar. Jadi sarjana dulu gitu. Sarjana dulu, baru nanti cari pekerjaan. Kerjaan. Ikutin alurnya ya Mbak Ya, Azarin. ikuti alurnya aja. Kalau kuliah Mbak Azarin mau ngambil apa ini? Mungkin manajemen bisnis kan. Manajemen Ya. sama kayak aku juga. Sama ya? Iya. Aku juga nanti lulus dari SMK ini pengen masuk kuliah dulu karena nanti banyak kalau kita kuliah ke jenjang tinggi Wawasan lebih kita banyak. luas. Iya. Benar. Setelah nanya cita-cita Mbak Azarin, selanjutnya ini ada yang mau nanya tentang gimana nih Mbak Azarin ini kan sibuk-sibuk terus ini seorang wanita sibuk. Kalau soal percintaan gimana ini? Percintaan ya. Saya mempunyai prinsip nggak mau pacaran sampai saya sukses. Jadi menurut saya ya, kalau misal pacaran itu kan saya harus membagi waktu, bener? Iya benar. Kayak apa? Nggak ngabarin misal merajuk tuh cowok. Iya. Ya kan, kamu nggak ada waktu buat aku. Iya. Nah, Bener saya banget paling nggak tuh. mau kayak gitu. Jadi kalau misal untuk percintaan, kalau misal saya sibuk, dia juga harus sibuk. Dia juga harus punya kegiatan gitu. Pacaran itu ngabisin waktu sebenarnya. Ya sebenarnya sih. Sebenarnya, tapi pandangan kalau orang ini pacarannya berbeda-beda. tuh positif. Positif. Gitu, meraih kesuksesan bersama itu boleh. Boleh. Tapi kalau Oke. di agama nggak boleh sih. Mbak Azarin ini dari SMP itu memang kalau aku lihat Mbak Azarin ini wanita paling terfamous di SMP Negeri 5 Kota Lubuk. Sekarang juga kayak saya lihat-lihat ini Mbak Azarin masih famous kayaknya. Karena di Manfest itu aku lihat pasti ada yang ngirim ke Mbak Azarin. Jadi Mbak Azarin ini salah satu wanita terfamous mungkin di sekolah dari SMP sampai ke SMA mungkin ini. Saya bisa seperti itu karena kepercayaan diri sih. Percaya diri ya Ya, Mbak. betul. Wanita itu harus punya value ya. Jadi misal laki-laki memandang kita itu, wah cewek ini kayaknya susah nih deketin. Jadi nggak gampangan gitu maksudnya. Dan kalau misal ingin sukses itu terus berusaha, jangan pantang menyerah.
selalu diiringi dengan doa. Doa. Nah Mbak Azarin, ini ada pertanyaan terakhir, yaitu gimana perasaan Mbak bersekolah di SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau? Perasaan saya senang sih. Senang. Karena pas sekali daftar pakai jalur prestasi langsung lulus gitu. Iya. Langsung lulus kan. Dan kegiatannya juga asik. Asik karena Mbak ini ikut pramuka dan ikut Tuh. itu juga ya, Peak Air. Peak Air. Kemarin ini Mbak Azarin ini juga sempat juara senam ya Mbak, tingkat kota sama dance. Fosda ya? Ya Fosda. Ya, Fosda. Forum OSIS daerah. Ya kemarin Mbak Azarin ikut lomba senam kreasi aerobik. Sebenarnya senam itu tuh pas itu tuh kami hamin seminggu tuh. Hamin seminggu. Ya, tapi Sama kayak kami. Soalnya Seminggu? iya, kami hamin seminggu buatnya. Tapi alhamdulillahnya ada, itu perubahan jadwal dadakan ya. Iya. Jadi, hamin seminggu kami baru latihan dan alhamdulillahnya kami juara 1, gak nyangka. memang bagus kemarin itu Mbak Azarin. Gerakannya kompak, kami aja langsung nih. Waduh, ini SMA Negeri 5 ini gila banget ini. Nah, gitu ya. Itu yang ngajar itu mama sama abang mas itu. Oh, jadi orang tua Mbak Azarin Iya. ini. Kata mama ya udah mama bantu lah gitu. Jadi apapun seperti yang di awal tadi, apapun yang positif, hal yang lakukan positif pasti akan disupport gitu. Oke Mbak Azarin, setelah kita dengar pengalaman Mbak, terus mungkin permisa udah tahu prestasi Mbak Azarin ini apa aja. Ternyata waktunya ini udah mau habis nih. Sebelum kita pamit, mungkin Mbak Azarin bisa kasih kata-kata dulu nih buat podcast Koja Kito. Kata-kata untuk podcast Koja kita semoga sukses selalu. Amin. Bisa menginspirasi Amin, SMA, amin, amin. SMK sederajat yang lainnya. Dan terima kasih sudah mengundang saya. Dan next time kalian yang diundang nih. Iya. Nanti nih. Buat teman-teman yang mau diundang juga, langsung aja nih DM di IG kita ini. Ya, Langsung kalian bisa bantu like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Jadi Koja kita ini sangat bermanfaat ya. Iya, karena kita ini kayak mengundang siswa-siswi yang berprestasi, kita ceritakan nih, kita apresiasi di Pengalamannya sini gitu ya. ya. Kita sharing-sharing nih pengalaman mereka. Mereka itu orang-orang itu pengen banget ini diapresiasi. Ya betul. Betul banget. Jadi kami podcast Koja Kito itu tempat apresiasi seorang siswa dan siswi, dan kita juga bukan hanya itu aja, kita ada edukasi. Jadi podcast kita ini juga kadang kita ngundang narasumber dari kayak kemarin itu BNN, jadi kita ada edukasi tentang narkoba dan lain-lain. Wah, sangat keren sih. Tepuk tangan dulu Koja kita. Nah, Mbak Azarin, setelah Mbak tadi kasih kata-kata buat Koja Kito, sekarang kasih kata-kata dulu nih buat pemirsa di rumah nih. Nah, untuk para pemirsa di rumah ya, selalu semangat, pantang menyerah, gak boleh nyerah sebelum kalian sukses. Ingat, catat harus ya. Karena untuk apalagi untuk para wanita nih ya, kalian harus mengejar pendidikan tinggi-tinggi dulu sih. Baru soal pencintaan tuh nanti dulu belakangan gitu. Terus tuh untuk para remaja sekarang itu kan ada berita Gak enak yang itu di dari Palembang itu ya. kan, yang seorang siswi SMP itu Iya. kalian tahu lah ya. Jaga diri kalian baik-baik. Jangan sampai kalian terjerumus ke pergaulan bebas, nafza dan mabuk-mabukan itu enggak deh. Kalian lebih baik mengisi waktu kalian itu dengan hal-hal yang Positif, kayak ikut organisasi. Ya, dan sebenarnya kalian harus pilih teman sih, karena kalau misal ada teman yang ingin mengajak kalian, ayo, mabuk, misal itu, tinggalin, patut ditinggalin sih. Oke Mbak Azarin, kita kasih dulu tips dan trik untuk mengseimbangin antara prestasi akademik dan non akademik gimana nih? Mungkin teman-teman juga Satu pengen sih jadi kayak kuncinya. Mbak Azarin ini. Kuncinya jangan males. Jangan males. Rajin. Karena kalau misal kita kan sering dispen tuh ya. Iya. Kalau misal dispen, wah saya ketinggalan tugas nih. Nanti pas pulang dispen atau pas malamnya itu kan bisa memahami, tanya ke kawan, misal, tadi kan ngerjain apa gitu, bisa langsung dikerjakan gitu. Jadi jangan nunda-nunda waktu, karena waktu itu sangat berharga. Oke Mbak Azarin, terima kasih banyak ini udah mau sharing-sharing di podcast Koja Kito. Kami gila banget kayak Mbak Azarin ini nggak sia-sia nih kita ngundang Mbak Azarin menjadi narasumber pertama kali nih pelajar. Karena Mbak Azarin ini seorang
untuk bisa jadi motivasi teman-teman nih. Seorang wanita yang cantik, berprestasi, jadi bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Mbak Zarin udah mau datang di podcast Koja Kito, yaitu bekoja sambil bercerita. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari ngobrol-ngobrol santai kita pada podcast kali ini. Jadi Mbak Azari menyampaikan buat teman-teman itu jangan males kalau mau ngejar suatu hal, terutama dalam pendidikan maupun non akademik juga. Jadi teman-teman jangan males-males, kemudian jangan pantang menyerah nih. Jangan takut mencoba. Iya, jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Tapi hal barunya yang positif ya, jangan Iya. yang negatif. Dan untuk itu juga untuk remaja sekarang banyak-banyakin edukasi, jangan sampai kita salah pergaulan. Dan Mbak Azarin juga nyampain buat wanita-wanita di luar sana jangan takut untuk memimpin. Karena bukan hanya lelaki saja yang bisa memimpin, tetapi wanita juga bisa. Seperti presiden kita waktu itu yang kelima kan juga salah ya. Megawati ya. Megawati ya. Iya, betul. Jadi jangan teman-teman buat wanita di luar sana jangan takut untuk memimpin. Dan kemudian kita harus tetap ingat untuk ibadah ya Mbak Zarin ya. Dimanapun berada, karena yang menolong kita saat kita di akhir zaman tuh hanya sholat, hanya Allah gitu. Oke Mbak Zarin, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa bertemu di video kita selanjutnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.